Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Nah, kali ini kita mereview studi kasus mengenai pemeriksaan kimia klinik cairan transudat eksudat. Nah, kita tahu di sini cairan transudat eksudat ini diambil dengan aspirasi pada suatu jaringan ya, misalnya di pleura atau di misalnya di paru. Nah, kebetulan pada kasus kali ini kita membuat sebuah kasus bahwa transudat eksudat di sini menggunakan spesimen cairan ascites. Nah, sebelumnya kita seperti biasa di sini untuk belangko hasil lab, teman-teman bisa melihat belangkonya sebagai berikut, bahwa di sini ada pemeriksaannya itu makroskopis, mikroskopis, dan kimia, dan dibuat kesan berupa kesimpulan. Oke ya, langsung saja. Pastinya di sini ada nama, nomor lab, umur, tahun, status, kemudian gender ya, lalu dokter dan tanggal. Oke, kita mulai dulu dengan makroskopis dulu. Nah, untuk makroskopis kita bisa melihat di sini hasil pemeriksaan spesimen pasien yang kita simulasikan kali ini warnanya kuning muda. Ya, berarti kan kita tinggal melihat dengan nilai normal atau nilai rujukannya yang berada di sebelah kanan. Nah, di sini berarti masih dalam batas normal untuk warna. Oke ya, jadi warna itu variasi, nanti ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya kemerahan, atau yang warnanya kuning tua ya, kuning tua atau warna yang lainnya. Sementara untuk kejernihan di sini agak keruh. Agak keruh ini berbeda dengan nilai rujukan yang jernih atau tidak keruh. Berarti di sini mungkin di dalamnya terdapat banyak kemungkinan adalah komponen berupa bahan tidak larut atau berupa sel. Jadi nanti ini ada menjadi dasar untuk pemeriksaan mikroskopis dan kimia. Jadi curiganya nanti banyak sel dan mungkin ada protein. Nah, sementara bekuan ini ada, berarti di sini mengalami pembekuan. Mungkin di sini nanti arahnya bisa juga eksudat fibrinosa atau eksudat mengandung banyak sel, misalnya eksudat hemoragik atau eksudat furulen. Kita tidak tahu. Nah, tidak tahu nanti di akhirnya harus sebenarnya seperti itu simpulan akhirnya. Kemudian di sini kita bisa lihat BJ berat jenisnya 1025, berarti lebih tinggi ya dari 1018. Jadi di sini arahnya sudah mengarah ke arah eksudat. Jadi sudah ada tanda-tanda eksudat, yaitu dari kejernihan, bekuan, dan berat jenis. Sementara bau tidak ada berbau, ini sesuai saja dengan nilai normal dan pH 7,3, masih setara juga ya. Nah, kita beralih ya dari makroskopis pindah ke mikroskopis. Nah, makroskopis menjadi dasar untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu mikroskopis. Nah, secara mikroskopis di sini hitung leukosit. Hitung leukosit ya, teman-teman bisa menggunakan kamar hitung infrared Neubauer atau cairannya tadi teman-teman ambil dan memeriksa dengan hematologi analyzer mode cairan tubuh. Nah, didapatkan di sini leukositnya 2000 sel per milimeter kubik atau mikroliter. Artinya di sini melebihi dari 500 sel per milimeter kubik. Berarti di sini dapat dikatakan ini adalah jumlah sel leukositnya tinggi. Oke ya, di sini lalu selanjutnya untuk melihat leukosit ini jenisnya apa, hitung jenis leukosit. Yang mana pada dipkon kali ini PMN-nya 90%, mononukleernya 10%. Yang mana secara nilai normal itu 0% ya PMN, 100% mononukleer. Artinya di sini ada terjadi proses radang, yang mana banyak ditemukan sel PMN di area atau di wilayah
cairan transudat eksudat tersebut diproduksi. Nah, dilakukan pewarnaan gram, lalu ditemukan bakteri Coccus gram positif. Artinya kita bisa melihat di sini si pasien ini mengalami infeksi oleh bakteri Coccus gram positif. Tinggal nanti identifikasi apakah bakterinya itu jenis Staphylococcus atau Streptococcus dengan melakukan biakan. Sebenarnya bisa juga dilihat dari bentuk gerombolnya, apakah dia membentuk seperti rantai atau membentuk seperti untayan buah anggur. Kalau untayan buah anggur kan berarti Staphylococcus, kalau panjang nanti Streptococcus. Ya, oke, di sini lalu jamur tidak ditemukan atau tidak ada bakteri BTA Ziehl-Neelsen, tidak dilakukan pewarnaan. Nah, kemudian kita pindah ya ke kimia. Nah, dari makroskopis tadi agak keruh dan ada bekuan, jadi kemungkinan di sini ada protein. Lalu diperiksalah protein dan rivaltanya positif. Berarti di sini ada protein seromusin ya, yang mampu dilakukan penggumpalan atau aglutinasi oleh regen Rivalta. Kemudian untuk protein secara kuantitatif dilakukan pemeriksaan protein biuret ya teman-teman, dengan mengambil spesimen tadi dan diperiksa secara fotometri. Baik secara menggunakan fotometri menggunakan semi otomatik atau full analyzer atau kimia analyzer, didapatkan protein biuret 3,1 gram per dl. Nah, di sini lebih tinggi dari nilai normal atau nilai rujukan yang dimana kurang dari 2,5 gram per dl. Kemudian untuk glukosa ya kan, metode GODPAP sama dengan protein biuret tadi didapatkan 65 mg per dl. Nah, sebagai pembahasan di sini untuk protein biuret ini berarti terjadi kebocoran yang menyebabkan si protein tadi merembes masuk ke dalam cairan transudat eksudat sehingga kadarnya tinggi. Nah, kebocoran ini disebabkan karena proses radang atau proses infeksi. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini arahnya ke arah eksudat. Jadi eksudat ya, glukosa 65 mg per dl itu lebih rendah daripada glukosa di dalam plasma atau dalam darah. 65 ini mengarah ke arah eksudat. Kenapa ke arah eksudat? Karena di sini adanya sel di dalam eksudat atau transudat eksudat ya. Dia akan mengkonsumsi glukosa yang ada di situ sehingga glukosa akan turun, bahkan turun drastis hingga mendekati nilainya mungkin 30 atau 20 mg per dl. Jadi semakin banyak leukosit dan semakin banyak bakteri, maka kadar glukosa tersebut akan drastis turun ya kan di dalam cairan transudat eksudat. Nah, sebagai kesimpulan akhir di sini berdasarkan arah-arah yang mana eksudat, yaitu adalah kejernihan agak keruh itu eksudat, bekuan eksudat, berat jenis eksudat, 3 sudah. Kemudian yang keempat leukosit eksudat, hitung jenis eksudat, kemudian bakteri gram eksudat, Rivalta eksudat, dan protein biuret eksudat serta glukosa eksudat, maka lebih dominan sekitar 75% hasil ini adalah mengarah ke arah eksudat. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini kesannya adalah eksudat. Nah, jadi sebagai kesan ini adalah sebagai simpulan akhir bahwa spesimen yang kita periksa ini adalah eksudat. Nah, mengenai eksudatnya itu eksudat furulenta atau eksudat hemoragik atau eksudat fibrinosa atau eksudat kering, eksudat bening ya, itu tergantung nanti dari penampakan spesimennya. Jadi di sini tidak bisa kita menyimpulkan tersebut karena mengingat di sini kita harus melihat dulu penampakannya. Dan di sini yang mana yang paling dominan? Kalau misalnya furulen dia keruh putih,
Apabila mengandung darah nanti adalah hemoragik. Apabila mengandung banyak bekuan nanti fibrinosa. Apabila tidak ada mungkin arah eksudat bening saja. Atau mungkin kombinasi eksudat campuran. Oke ya, itu saja teman-teman mengenai pembahasan kita tentang transudat eksudat, pembacaan hasil pemeriksaan. Oke ya, dan ini bisa teman-teman gunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan atau bahan di mana teman-teman memulai pemeriksaan transudat eksudat di laboratorium teman-teman seiring dengan bertambahnya jumlah pemeriksaan di laboratorium yang teman-teman lakukan di laboratorium medik teman-teman. Oke ya, itu saja teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.